Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalimat inti dan kalimat perluasan pada soal ujian mandiri, terutama soal SIMAK UI. Jadi soal yang saya ambil itu soal SIMAK UI ya, soal asli SIMAK UI. Kalian tetap bisa menggunakan soal ini untuk berlatih persiapan ujian mandiri di kampus lain. Oke? Ini bagian yang kedua. Bagian pertamanya tadi sudah saya upload. Ini bagian keduanya. Mari kita simak videonya. Oke, soal yang pertama. Pertanyaannya itu gagasan utama pada kalimat 15 adalah yang ditanyakan gagasan utama pada kalimat. Kalau kalian menemukan soal seperti ini sama saja menanyakan inti kalimatnya ya, atau kalimat intinya. Nanti kita tinggal cari aja S-nya apa, inti S-nya, inti P-nya, inti O, dan atau inti pel-nya ya. Kenapa saya bilang dan atau? Karena kalau misalkan ada O, ada pel-nya, berarti harus diajak dua-duanya, harus dimasukkan dua-duanya. Oke, kita coba analisis kalimat ke-15. Nah, kalimat ke-15 itu bentuknya seperti ini. Ada kata ketika ya. Kalau ada ketika, ini konjungsi, teman-teman. Kalau ada konjungsi sampai ke koma, ya, konjungsi di awal sampai ke koma itu disebut ini anak kalimat ya. Anak kalimat. Nah, kalau kalian menemukan yang ada anak kalimat seperti ini, tidak perlu dianalisis, tidak perlu dimasukkan ke kalimat inti. Itu harus kalian pahami, karena banyak yang sering terjebak ya. Bagian anak kalimatnya dimasukkan. Yang perlu kita analisis itu bagian yang induknya yang ini nih. Ya. Kita polakan, hanya polakan bagian induknya saja. Karena itu predikatnya itu apa? Memperlihatkan S-nya, kawanannya, solidaritas ini O sampai ini ada yang, berarti O ke belakangnya ya. Namun nanti kita ambil inti S-nya saja, inti P-nya saja, dan inti O-nya saja. Berarti kawanannya memperlihatkan solidaritas. Jawabannya mana? Jawabannya yang C. Seperti itu cara menjawabnya. Kalau kalian memolakannya benar, jawabannya menjadi pasti dan akan ketemu jawabannya apa. Oke? Itu pembahasan soal nomor pertama. Kita lanjut soal nomor kedua. Pertanyaannya, gagasan utama di dalam kalimat ketujuh adalah, oke, ini sama ditanyakan. Gagasan utama dalam kalimat ketujuh. Berarti kita cari inti kalimat ketujuh itu apa. Kita analisis kalimat ketujuh. Walaupun ukurannya kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut, nah di sini ada kata walaupun. Pokoknya kalau ada koma seperti ini, kalian curigai. Ini kalimat majemuk bertingkat bagian anak kalimatnya, teman-teman. Ini konjungsi ya. Ini anak kalimat. Berarti kita tidak perlu analisis. Kita hanya perlu analisis bagian setelahnya, itu induk kalimatnya. Oke, kita cek aja. Coba, di induk kalimatnya, predikatnya kata apa? Predikatnya itu yaitu dapat menimbulkan. Ya, S-nya apa? Sariawan. Apa yang dapat menimbulkan? Yaitu sariawan. Rasa nyeri apa? Ini O-nya. Kan ada kata yang ini perluasannya. Berarti intinya itu kita cari aja sariawan, inti S-nya, dapat menimbulkan inti P-nya, rasa nyeri inti O-nya. Jawabannya itu yang mana? Apakah yang A? Bukan. Yang B? Nah, ini jawabannya yang B. Ya. Yang C ini beda ya, predikatnya berubah. Ini salah. Harus ini predikatnya sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri. Yang D juga sama salah, yang E juga ini sudah beda bentuknya. Jadi jawaban yang tepat yang B, sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri. Seperti itu cara mengerjakannya. Mudah ya? Mudah sekali. Itu soal nomor 2. Oke. Mudah-mudahan bisa kalian pahami soal nomor 2. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3. Upaya mengangkat derajat kayu lantung dari kayu bakar menjadi produk kerajinan membawa Sri mendapatkan penghargaan. Nah, ini ada kata upaya mengangkat. Sebetulnya ini upayanya itu bukan S ya, tapi satu bagian ke sini S-nya itu. Nah, ya. Predikatnya apa? Predikatnya baru membawa. Membawa apa? Membawa Sri, ini O-nya. Mendapatkan penghargaan, ini unsur yang berbeda, yaitu Pol.
ya. Begitu. Inti S-nya itu dari sini berarti ini, karena ini ada preposisi, preposisi itu kalau di S bisa jadi ciri apa? Ciri perluasan juga, teman-teman. Jadi ini S-nya, inti S-nya, ya. S-nya itu upaya mengangkat derajat kayu lantung. Predikatnya apa? Membawa. O-nya apa? Sri. Mendapatkan penghargaan ini Paul-nya. Berarti kita masukkan aja S-nya itu upaya mengangkat derajat kayu lantung. Berarti ke yang C ya. Ini S-nya. Ini P-nya membawa Sri. O-nya ini Paul-nya. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Jadi kan harus tepat menentukan polanya. Kalau salah nanti intinya pun salah. Nah, kenapa Kak bukan yang E? Ini salah ya, karena predikatnya itu bukan membawa, tapi menjadi di sini ya. Yang lain, ini salah. Kalau yang lain udah salah ya. Udah jauh beda dari bentuk atau soal yang ditanyakannya. Begitu soal yang ketiga, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal yang terakhir, pembahasan terakhir. Inti kalimat di atas adalah yang ditanyakan masih sama tentang inti kalimat. Inti kalimatnya itu panjang sekali ya ini. Pengembangan obat-obatan yang bisa dilakukan masyarakat dengan sangat mudah juga tidak memerlukan perizinan, persyaratan yang rumit sehingga masyarakat lebih mudah memanfaatkannya untuk obat-obatan dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalimat ini panjang sekali ya. Mungkin kalian akan bingung ya cara menentukan polanya, mencari intinya, tetapi ini mudah kok teman-teman. Caranya itu kalian kalau bingung, tandai aja dulu. Tandai dulu aja kata kerjanya pada kalimat ini, agar nanti bisa menentukan predikatnya yang mana. Berarti kata kerjanya itu kan ini ya, dilakukan, terus apa lagi? Tidak memerlukan, ya. Terus apa lagi? Memanfaatkannya, terus apa lagi? Meningkatkan. Nah, udah ketemu kan predikatnya. Sekarang kalian tentukan predikat itu yang mana. Pilih dari yang depan dulu. Karena itu pilih yang ini dulu nih. Nah, sebelum kalian pilih yang depan, kalian cek dulu sebelumnya ada kata yang nggak. Nah, ternyata sebelumnya itu ada kata yang kan. Berarti ini tidak bisa jadi predikat karena perluasan dari unsur sebelumnya, yaitu apa? Pengembangan obat-obatan herbal yang. Nah, ini penjelasan tambahannya atau perluasannya. Berarti ini bukan predikatnya. Berarti kita pilih yang kedua. Nah, pilih yang kedua. Lihat sebelumnya ada kata yang nggak? Nggak ada. Berarti ini betul yang kedua. Tidak memerlukan. Seperti itu predikatnya. Apa yang tidak memerlukan? Berarti jawabannya itu ini S-nya. Pengembangan obat-obatan herbal yang bisa dilakukan masyarakat dengan sangat mudah ya juga. Dengan itu ini perluasannya juga ya, karena ada kata keterangan. Sampai situ berarti itu S-nya. Perizinan dan persyaratan ini berarti ini O. Karena apa? Predikatnya imbuhan me, bisa dipasifkan, tidak memerlukan bisa dipasifkan, menjadi apa? Tidak diperlukan. Nah, kalau bisa dipasifkan kayak gitu berarti O. Oke, yang rumit ini perluasannya. Ada kata sehingga di sini. Sehingga itu apa? Sehingga itu konjungsi. Nah, setelah konjungsi itu berarti bisa ada pola lagi. Predikatnya apa polanya? Berarti ini aja nih. Nggak ada kata yang kan? Ini predikatnya. Lebih mudah memanfaatkannya. Satu bagian ya predikatnya. Nah, S-nya apa? Atau siapa yang lebih mudah memanfaatkannya? Berarti ini. Ya, si masyarakat. Untuk ada keterangan, ya, obat-obatan dan untuk meningkatkan ini keterangan. Oke, berarti yang perlu kita ambil, kita masukkan ke kalimat inti itu ini inti S-nya, inti S pertama, predikat yang pertama, inti O yang pertama ya. Terus konjungsi S yang kedua, predikat yang kedua perlu dimasukkan. Berarti jawabannya yang mana? Yang A bukan, yang B juga bukan. Yang C ini bukan ya, karena ini masih ada bentuk perluasannya dan pola yang keduanya nggak masuk. Terus yang mana? Nah, ini yang D jawabannya ya. Ini kan tadi S-nya ya sampai sini. Ini P-nya, P yang pertama, ini
inti O-nya. Ya, ini inti O-nya. Sehingga ini konjungsi, karena kalimat majemuk berarti harus dimasukkan konjungsinya. Masyarakat ini S keduanya lebih mudah memanfaatkannya, ini predikatnya. Oke. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu cara menjawabnya tentang kalimat inti dan perluasan. Kuncinya kalian harus paham sekali tentang memolakan kalimat. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita nanti akan membahas lagi soal-soal ujian mandiri yang lain yang sering muncul di soal ujian mandiri ya. Karena itu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.